Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini, Ibu Dewi Ikra? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu pun juga demikian sehat bersama keluarga. Ya. Baik, pada kesempatan coaching kita hari ini kita akan mempelajari praktik coaching yang namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu di mana saya di sini saya Chandra Gustaman berperan sebagai observer, kemudian Ibu Dewi Ikra berperan sebagai coach dan Ibu Puji Lestari berperan sebagai coaching. Kira-kira bagaimana persiapan praktek kali ini? Ya, alhamdulillah, Pak. Untuk persiapan praktek kali ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Puji Lestari sesuai dengan alur cerita yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Oke. Tentunya dalam praktek coaching kita ini jangan lupa kompetensi dasar sebagai menjadi coach yang mulai dari presence, kehadiran penuh, mendengar aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Tentunya ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya akan catat nantinya di dalam pelaksanaan praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Ikra bersama Ibu Puji Lestari. Kemudian ada juga yang perlu diperhatikan adalah poin-poin penting di sini yaitu alur ceritanya, kemudian kompetensi sebagai coach dalam praktek coaching ya. Insya Allah saya bisa menggunakan semua kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira itu, Pak. Ya, baik, mungkin praktek coaching kita kali ini mungkin bisa kita mulai ya. Assalamualaikum Ibu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Puji, sehat Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Oke, seperti yang Ibu sudah sampaikan kemarin, katanya hari ini Ibu ingin berdiskusi dengan saya. Tapi sebelum itu, apa harapan setelah kita melakukan diskusi ini, Bu? Tentunya dengan melakukan diskusi ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu Dewi. Oke, kalau boleh tahu masalah seperti apa, Bu? Coba ceritakan, siapa tahu saya bisa bantu. Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin hal ini baru saya sampaikan ke Ibu. Seperti yang Ibu tahu, saya kan salah satu guru mata pelajaran di kelas 7 ya Bu ya, di mana saya sangat disiplin dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya. Iya Bu, dari yang saya lihat memang Ibu adalah salah satu guru, kalau menurut saya disiplin dalam mengajarnya itu sangat luar biasa Bu. Ya, itulah karakter yang saya tanamkan kepada anak didik saya. Semoga semua berhasil dan menjadi lulusan yang memiliki karakter dan disiplin yang baik. Maka dari itu, Bu, saya ajarkan karakter semenjak dini, sehingga ketika dewasa nanti kita tidak terlalu sulit menanamkan karakter itu, Bu. Amin, saya rasa itu adalah, ya betul sekali yang Ibu bilang. Saya sebagai seorang guru, cita-cita kita adalah melihat mereka berhasil meraih impian mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kira
Iya, Bu, betul sekali. Namun ini beberapa hari yang lalu ada dari kejadian orang tua murid datang ke sekolah. Mereka mengatakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu katanya sedikit agak keras. Kalau boleh tahu, Bu, bagaimana sebenarnya pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau dalam kelas, saya biasanya itu melakukan proses mengajar seperti biasanya sih, dari pembukaan, kemudian inti, kemudian penutup, seperti yang guru lakukan pada umumnya. Namun, jadi berbeda ketika saya mulai memberikan tugas murid saya, Bu. Ya. Tugas yang bagaimana yang Ibu maksud itu, kalau boleh saya tahu? Iya, ini pemberian tugas yang saya lakukan dengan memberikan batas waktu pengerjaan dalam sehari, Bu. Jadi kalau saya memberikan tugas, itu besoknya itu harus dikumpulkan tanpa ada alasan tidak mengerjakan. Saya tidak mau tahu, pokoknya hari ini tugas, besok sudah ada tugasnya dikumpul. Oke. Jadi apa yang Ibu lakukan ketika ada anak Ibu yang tidak mengerjakan tugas atau tidak tepat waktu, Bu, dalam mengumpulkan? Kalau ada murid yang tidak bisa mengerjakan tugas, ya yang saya berikan tentu hal yang saya lakukan adalah ya saya kurangi nilainya. Kemudian ketika ada anak didik saya yang sampai 2 hari melewati batas waktu pengerjaan tugas yang ditentukan, maka saya akan memberikan remedial untuk mengerjakan tugas hingga tuntas tanpa alasan apapun. Begitu ya, Bu. Jadi Ibu selalu menuntut anak ya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu. Iya, betul sekali, Bu. Hal ini untuk melatih disiplin mereka dari sekarang, Bu. Karena kedisiplinan di waktu dini ketika kita terapkan pada siswa itu insya Allah nanti ke depannya sampai dewasa dia akan selalu disiplin juga. Oke. Nah, setelah Ibu melakukan hal demikian, ada tidak kejadian yang membuat Ibu bermasalah atau mendapat teguran dari rekan atau anak didik Ibu karena melihat metode mengajar Ibu yang memang tingkat disiplinnya itu sangat tinggi? Iya, jadi seminggu yang lalu ini ya, ada anak didik saya pada saat saya menunjuk dia untuk mengerjakan tugas di depan kelas, dia tidak mau. Nah, kemudian saya ini mengambil tindakan tanpa berpikir panjang untuk menghukumnya. Berdiri ini di depan kelas dan dilihat oleh semua teman-temannya. Hal ini kan saya lakukan sebagai pembelajaran agar anak didik saya yang lain juga tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi dengan melihat seperti itu mereka akan merasa berhati-hati besok lagi tidak akan melakukan hal yang sama supaya tidak dihukum. Oh iya. Jadi Ibu memberikan hukuman tersebut sebagai pembelajaran ke siswa lainnya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Dewi. Oke, nah sekarang Ibu kan memberikan hukuman tersebut. Ada tidak ungkapan tidak suka yang ditunjukkan ke Ibu atau kejadian tersebut berhenti sampai di situ saja, Bu? Ada, Bu. Setelah pembelajaran selesai, anak tersebut mendatangi dan memberitahu ke saya secara langsung bahwa apa yang saya lakukan kepada dia itu seharusnya tidak terjadi. Dan apa tindakan Ibu mendengar murid itu mengatakan hal demikian? Ya, saya sih merasa diri saya benar, tentunya tidak terlalu merespon apa yang dia katakan. Nah, ini puncaknya terjadi keesokan hari ketika orang tua murid tersebut datang melapor ke pihak sekolah. Tentu saya tidak terima dong, karena apa yang saya lakukan itu saya merasa benar. Hal tersebut sempat heboh di lingkungan sekolah. Ibu kira-kira juga mendengar bukan tentang kabar berita tersebut, Bu? Iya, Bu. Saya juga sempat mendengar kemarin kejadian tersebut, tapi tidak mengetahui secara langsung apa permasalahan yang terjadi. Ternyata itu masalah Ibu ya. Oke ya, pada saat itu pihak sekolah langsung mengarahkan orang tua tersebut dan murid beserta. Cut saja di situ ya, Bu. Iya, Bu, saya sudah mendengarkan kejadian tersebut. Jadi setelah kejadian itu apa tindakan pihak sekolah, Bu?
Iya, pada saat itu sih pihak sekolah langsung mengarahkan orang tua tersebut dan murid beserta saya untuk masuk ke dalam ruangan yang tertutup dan membicarakan permasalahan yang ada. Dan pada akhirnya ya setelah berbincang-bincang membicarakan permasalahan yang ada, maka masalah tersebut bisa teratasi secara kekeluargaan sih. Pihak orang tua meminta maaf kepada pihak sekolah dan minta maaf juga kepada saya pribadi karena hal tersebut. Kalau menurut pendapat Bu Dewi nih ya, saya itu bagaimana sih Bu? Apakah selama ini prinsip saya yang sudah benar atau belum? Agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi, apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk mengubah diri saya ya Bu ya? Oke, sebenarnya Bu, apa yang Ibu lakukan itu sudah benar. Namun dalam prakteknya mungkin ada sedikit kesalahan karena Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu menghukum mereka pada saat mereka tidak mengerjakan tugas. Harusnya itu tidak dilakukan, Bu. Jadi dari sikap yang Ibu tunjukkan, apakah teman-teman pernah ada yang memberikan masukan ke Ibu terkait aktivitas mengajar Ibu ini? Selama ini teman-teman mengatakan bahwa memang cara mengajar saya ini agak keras. Saya selalu menuntut anak melakukan semuanya dengan baik. Saya berlaku demikian Bu, karena saya pengen mengajarkan mereka memang dari kecil. Itu pikiran saya Bu. Iya, betul sekali yang Ibu katakan. Dengan mengajar mereka dari kecil memang dapat menumbuhkan kedisiplinan. Lalu apa respon Ibu ketika mendengar teman-teman berkata seperti itu? Jujur Bu, dari hati yang paling dalam, memang saya dalam melakukan mengajar itu memang agak keras sih. Jadi apa ya yang dapat saya lakukan untuk mengubahnya ya Bu kira-kira? Iya Bu, betul sekali yang Ibu bilang. Pembelajaran yang Ibu lakukan memang terlalu disiplin. Jadi mendengar kondisi yang Ibu alami dapat saya simpulkan bahwa kontrol emosi diri yang Ibu lakukan itu masih kurang dalam mengambil keputusan. Jadi memang perlu ada latihan dalam mengelola emosi diri untuk menghadapi kendala atau permasalahan di dalam kelas. Iya, betul yang Ibu katakan. Jadi bagaimana solusi yang saya dapat jalankan agar kontrol emosi saya itu dapat stabil dalam proses belajar mengajar di kelas ya Bu? Kalau menurut saya, kalau Ibu tadi kan sudah mengatakan bahwa kontrol emosinya belum stabil. Nah, kira-kira selama ini upaya apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengontrol emosi diri Ibu itu? Teknik yang saya lakukan biasanya ya saya atur nafas saya sebelum menghadapi masalah yang timbul di dalam kelas. Namun hal tersebut itu Bu saya rasa memang tidak terlalu efektif. Oke. Kalau menurut saya Bu, mungkin Ibu bisa menyempurnakan teknik mengatur nafas Ibu itu dengan teknik stop Bu. Lah, apa itu teknik stop Bu? Iya, teknik stop itu kepanjangan dari S yang berarti berhenti atau stop. Kemudian T berarti take a deep breath yang artinya tarik nafas yang dalam. Kemudian O berarti observe atau amati sekitar. Dan yang terakhir proses atau lanjutkan kembali kegiatan yang Ibu akan lakukan agar proses berpikir Ibu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oh, teknik stop ya namanya ya. Iya Bu. Iya, coba nanti saya praktekkan. Iya. Selain itu, Ibu kan bilang tadi bahwa Ibu memberikan tugas ke anak didik dengan jangka waktu yang sangat singkat. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengubah hal tersebut, Bu, agar anak-anak lebih bisa menghadapi dan menjalani aktivitas belajar yang dilakukan dengan senang hati? Iya Bu, mungkin saya akan memberikan mereka ini kelonggaran dalam mengerjakan tugas dan lebih memahami dan memikirkan perasaan murid-murid saya dalam melakukan pembelajaran apakah mereka suka atau tidak dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke, kalau Ibu berkata demikian, kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui setiap perasaan murid Ibu selama proses pembelajaran?
Mungkin saya bisa memberikan lembar observasi, Bu, setelah melaksanakan kegiatan belajar. Lembar observasi ya. Nah, betul sekali yang Ibu bilang. Selain lembar observasi, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu berikan ke anak didik Ibu untuk menjadi acuan apa yang bisa dikoreksi dan dipertahankan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya mungkin bisa membuat refleksi setelah kegiatan pembelajaran dengan memberikan aktivitas refleksi diri setelah kegiatan pembelajaran, tentu akan menjadi catatan bagi saya pribadi ya Bu ya, agar lebih baik ke depannya. Ini adalah ide yang sangat bagus, mungkin semoga saya bisa melaksanakan secara maksimal. Iya, itu memang ide yang sangat bagus, Bu. Karena selama melaksanakan proses mengajar, bagian refleksi adalah hal yang paling penting untuk lebih meningkatkan aktivitas pembelajaran pada pertemuan yang Ibu lakukan berikutnya. Iya, betul sekali. Oke, jadi setelah berbincang-bincang ini, Bu, apa yang akan Ibu lakukan ke depan agar proses mengajar serta kontrol diri Ibu itu lebih baik lagi? Mungkin saya akan mulai memahami diri dalam melihat sekitar, menumbuhkan rasa empati serta kontrol diri harus lebih ditingkatkan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Tentunya dengan praktek teknik stop untuk mengembalikan kesadaran penuh, serta akan membuat lembar observasi serta papan refleksi yang dapat menjadi pegangan saya dalam memperbaiki proses mengajar ke depan. Oke, wah mantap sekali Bu, itu adalah langkah yang sangat bagus. Semoga dengan menerapkan solusi yang ada dapat melatih Ibu dalam mengontrol diri dalam mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih ya Bu Dewi, saya senang sekali berbincang dengan Ibu Dewi menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya banyak sekali mendapatkan masukan dari Ibu. Iya, sama-sama Ibu Puji. Jadi kapan nih mulai realisasi perubahan-perubahan tersebut? Insya Allah besok Bu ya, mulai besok agar manfaatnya juga bisa saya rasakan dalam pembelajaran di kelas, dan saya sebentar akan mulai merancang papan refleksi untuk digunakan esok hari agar anak-anak lebih bersemangat dan menikmati setiap proses ajar yang saya lakukan. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Tentunya lebih berkomitmen untuk menjalankan apa yang telah saya lakukan dengan menambahkan solusi yang tadi yang telah saya dipaparkan agar kontrol emosi saya dapat stabil dan setiap keputusan yang diambil itu sudah dipertimbangkan secara matang. Kemudian yang paling penting harus percaya dalam setiap tindakan yang diambil serta perlu memikirkan ini konsekuensi yang akan ditimbulkan. Oke, betul sekali yang Ibu bilang. Pikirkan dahulu apa yang Ibu lakukan agar resiko dalam setiap keputusan yang diambil dapat diminimalisir. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Dewi. Saya senang sekali berbincang-bincang dengan Ibu mencari solusi yang saya hadapi. Iya, sama-sama Bu Puji. Jadi gimana nih perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Lebih plong. Terima kasih sebelumnya ya. Saya merasa lebih baik dalam tindak lanjut saya ke depannya. Oke, sama-sama Ibu. Semoga berhasil melakukan perubahan di diri Ibu agar manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar, khususnya para murid kita, Bu, yang menjadi tujuan utama kita untuk membuat mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Iya. Oke. Ya. Cukup ya. Baik, tadi Ibu Ikra dan Ibu Puji Lestari sudah melaksanakan praktik coaching ya. Di sini saya melihat praktek coachingnya, dialog praktek coachingnya itu sangat luar biasa dan sangat bagus, dimana mulai dari identifikasi sampai pada titik solusi permasalahan yang dihadapi Ibu. Di sini secara keseluruhan saya sudah melihat ya, mulai dari pembentukan kompetensi sebagai coachnya sudah dilakukan, mulai dari
present atau kehadiran penuh, kemudian juga sebagai pendengar aktif, dan serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian juga di sini saya sudah melihat dari pengamatan saya tadi dialognya mulai dari alur tirtanya, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, sampai tanggung jawab juga sudah nampak terlihat ya. Nah, sekarang mungkin bisa diberikan sedikit gambaran oleh Ibu Dewi Ikra tentang alur tirta yang sudah dilakukan dalam diskusi tadi. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran garis besar mengenai alur tirtanya pada dialog coaching klinik tadi. Ya Pak, terima kasih. Jadi saya rasa tadi pada saat praktek coaching saya sudah mengimplementasikan semua alur tirta secara terstruktur, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi serta tanggung jawab, dan kompetensi sebagai coach juga sudah saya terapkan seperti kehadiran penuh, lalu pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Saya rasa seperti itu Pak. Iya. Memang tadi nampak sekali ya, saya ulangi lagi kembali di awal, alur tirta yang sudah dikembangkan dalam dialog coachingnya tadi itu sudah sangat mengenah ya, dan kalau saya berikan nilai dari skala 1 sampai 4, saya bisa berikan nilai skala 4 ya. Memang praktik coachingnya ini sangat luar biasa sekali, sudah memenuhi kriteria daripada alur sesuai dengan alur tirta maupun kompetensi sebagai coach seperti apa yang diinginkan dalam rubrik observer pada praktek coaching kita kali ini. Nah, selanjutnya semoga coaching ini tidak hanya sampai di sini saja, namun masih bisa dapat berlanjut, entah itu dilaksanakan dengan murid, kemudian rekan sejawat, kemudian maupun juga bersama kepala sekolah. Semoga ini kegiatan coaching ini bisa menjadi refleksi buat Ibu Dewi Ikra maupun Ibu Puji Lestari dalam menerapkan praktek coaching ke depannya, sehingga nantinya praktek coaching ke depannya juga bisa berjalan lebih baik seperti apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu Bu ya. Ya Pak, terima kasih, dan semoga juga saya bisa menerapkan apa yang saya dapatkan ini kepada rekan-rekan guru ketika mereka menghadapi masalah, berbagai masalah yang mereka tidak tahu apa solusinya. Jadi dengan saya mempelajari hal seperti ini juga bisa menjadi pembelajaran kepada teman-teman agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses mengajar dan proses pembelajaran. Iya, oke. Baik, mungkin saya kira cukup praktik coaching kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Ibu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Chandra? Adakah cerita tentang sekolah, mungkin pembelajarannya bagaimana di kelas hari ini? Hari ini kan hari Senin ya Pak. Terakhir kali ujian kan kemarin hari Sabtu. Jadi hari ini anak-anak apa ya kegiatannya di sana?
Alhamdulillah hari ini baik, aktivitas-aktivitas juga di sekolah tentunya sangat mendukung dan berjalan lancar di semua dengan begitu pula juga dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Sudah pembukaan porseni ya Pak ya? Alhamdulillah untuk kegiatan porseni antar siswa alhamdulillah hari ini sudah mulai dilaksanakan dengan berbagai kegiatan baik olahraga maupun seni yang dilakukan oleh siswa. Alhamdulillah. Baiklah Pak Chandra. Nah, pada kesempatan ini maka Pak Chandra akan berperan sebagai coach ya. Kemudian Ibu Dewi berperan sebagai coaching. Nah, kira-kira nih Pak Chandra, bagaimana persiapannya dalam praktek kali ini? Baik Bu, tentunya dalam kesiapan praktek coaching kita kali ini, di mana saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Dewi Ikra yang berperan sebagai coachee, tentunya sesuai dengan alur praktek coaching, yaitu dengan mempraktekkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ini ya Pak, jangan lupa ya kompetensi dasar dalam menjadi coach. Saya ingatkan lagi ya, mulai dari proses atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Tetap harus diperhatikan ya Pak Chandra ya. Ya Bu, insya Allah dengan alur kita, dengan mengedepankan kompetensi sebagai coach di sini, insya Allah semoga dalam perjalanan praktek coaching kita sebentar ini bisa yang menjadi poin perhatian buat saya, khususnya dalam bagaimana mengembangkan kompetensi sebagai coach, utamanya sebagai pendengar aktif, kemudian juga kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach nantinya. Jadi saya akan menilai ini ya, sejauh mana Pak Chandra menerapkan alur tirta dan percakapan Pak Chandra apakah sesuai poin yang ada di lembar observasi ini. Mungkin bisa dimulai dari sekarang Pak Chandra dan Ibu Dewi, silahkan. Iya Bu, terima kasih kesempatannya. Mungkin baik Ibu Dewi Ikra, kita akan mulai kegiatan praktek coaching kita. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Apa kabar hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bapak juga? Baik-baik saja. Alhamdulillah, amin ya. Hari ini tentunya seperti biasa masih dalam keadaan sehat. Bagaimana keadaan di kelas Bu Dewi, anak-anak? Alhamdulillah Pak, anak-anak di kelas masih dalam keadaan sehat, semangat dalam kegiatan belajar yang dilakukan sehari-hari. Oh gitu, baiklah, saya sangat senang sekali mendengarnya bahwa anak-anak kita sangat bersemangat dan antusias dalam belajar setiap harinya. Oh iya Bu Dewi, begini, saya dengar ada anak perwaliannya yang ditunjuk untuk mengikuti lomba menyanyi tingkat kabupaten. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Kalau tidak salah namanya Sipa ya Bu, betulkah itu ya? Iya betul sekali. Iya betul sekali Pak. Jadi justru itu saya datang ke Bapak untuk mendiskusikan hal ini karena saya kepikiran ini tentang masalah lomba yang akan diikuti anak perwalian saya itu. Oh begitu. Jadi menurut Ibu Dewi, kira-kira apa yang menjadi tujuan ya dari diskusi kita tentang lomba tersebut ya? Karena semoga anak-anak kita nantinya pada saat mengikuti lomba bisa berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan, dan mungkin nantinya bisa dia mendapatkan juara seperti
mungkin rekan-rekan siswa sebelumnya. Olehnya itu mungkin pada diskusi kita kali ini mungkin saya ingin mengingatkan kembali ya, mungkin lomba apa yang seperti, karena lomba ini tentunya tidak lama lagi akan diikuti siswa ya, kalau saya tidak salah sepertinya pada hari Senin minggu depan ya. Iya betul sekali Pak, hari Senin minggu depan, karena mengingat waktunya ini tidak lama lagi, jadi itulah yang membuat saya kepikiran tentang apa saja yang saya akan persiapkan dalam lomba anak didik saya itu. Dan lomba yang diikutinya ini adalah lomba menyanyi tingkat kabupaten Pak. Jadi peserta pesaingnya itu mungkin terdiri dari berbagai sekolah. Dan mereka pasti mengutus yang siswa-siswa yang terbaik, dan itu akan menjadi pesaingnya SIPA. Jadi saya ingin bagaimana memaksimalkan potensi yang ada pada diri SIPA Pak, dan membuatnya lebih percaya diri untuk mengikuti lomba. Oh gitu ya, mungkin baiklah, mungkin Ibu Dewi bisa bercerita sebenarnya kira-kira apa yang menjadi kendala SIPA dalam nantinya mengikuti lomba tersebut. Iya Pak, baik, terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi tentang hal ini. Jadi begini loh Pak, dalam lomba tingkat kabupaten nanti, lomba menyanyi yang temanya itu berbahasa Inggris. Nah, SIPA pernah bercerita kepada saya, katanya dia itu pernah mengikuti lomba seperti ini. Tapi pada saat dia mengikuti lomba, dia tidak berhasil mendapatkan juara Pak. Jadi mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuat SIPA kurang percaya diri dalam mengikuti lomba seperti ini lagi. Oh seperti itu loh. Jadi sebabnya dia tidak bisa, dia kurang percaya diri ya untuk mengikuti kegiatan lomba bernyanyi. Nah sekarang mungkin kira-kira tadi Ibu sudah bercerita tentang penyebab sampai dia mungkin karena ini lombanya bertemakan bahasa Inggris, mungkin dia sudah bercerita bahwa pernah mengikuti lomba serupa tapi dia gagal ya. Nah mungkin apa penyebab ya sampai dia bisa gagal untuk mengikuti saat mengikuti lomba yang lalu, kira-kira apa yang mempengaruhi dari hal itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Iya Pak, dari ucapan saya kepada SIPA, dia mengatakan memang dia mengikuti lomba itu pada saat dia tampil ada beberapa liriknya yang dia lupa. Jadi hal tersebut mungkin mengurangi poin penilaian dalam perlombaan. Jadi akhirnya ketika dia bernyanyi dia tidak fokus, dan sampai akhir pun dia tidak fokus. Jadi hal itu mungkin yang menyebabkan dia memiliki kepercayaan diri yang kurang Pak. Oh begitu. Dari kurang fokus itu ya. Jadi itu ya mungkin penyebabnya ya, sampai juga ada lirik yang terlupa sehingga menyebabkan dia merasa kurang percaya diri. Iya betul sekali. Kira-kira apakah Ibu sudah mengingatkannya untuk terus berlatih di sini? Iya Pak, kalau mengingatkannya Pak hampir tiap hari untuk berlatih agar lebih baik lagi dalam pengucapannya dalam berbahasa Inggris. Saya kira seperti itu. Bahkan saya juga menyarankan dia untuk selalu melihat video-video di dalam YouTube agar bendahara katanya dalam bahasa Inggris itu lebih meningkat lagi. Iya. Oke, ternyata diskusi kita ini pada hari ini memang sangat menarik sekali ya dalam merencanakan khususnya mempersiapkan anak-anak kita, dalam hal ini SIPA, untuk mengikuti lomba bernyanyi tingkat kabupaten ya. Nah di sini Bu mungkin saya ingin bertanya lagi sedikit ya. Terus selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu persiapkan untuk menghadapi lomba itu?
kalau persiapannya sih Pak, seperti tadi saya menyuruh Siva untuk mempelajari lagi lebih dalam tentang lagu atau tema-tema yang ingin diperlombakan dalam lomba tersebut, tentunya dalam berbahasa Inggris. Kemudian saya juga bisa meminta bantuan kepada Pak Beni selaku guru bahasa Inggris agar lebih membimbing Siva lagi dalam latihan pengucapan lirik yang memiliki pembenaran kata yang agak susah Pak dalam bahasa Inggris. Dan untuk intonasi mungkin saya akan meminta bantuan kepada Ibu Tasya selaku guru seni budaya, karena dia memang lebih mempunyai kemampuan dalam menciptakan intonasi atau teknik menyanyi yang lebih bagus lagi. Dan saya juga kepikiran ada salah satu murid saya yang tahun lalu itu sempat menjuarai pentas menyanyi seperti ini Pak. Jadi mungkin nanti saya arahkan Siva untuk belajar ke kelasnya tersebut. Namanya Fania. Jadi Siva mungkin bisa mendapatkan tips-tips yang lebih bagus lagi agar bisa menang dalam perlombaan ini Pak. Oh iya, ternyata ide bagus itu ya Ibu Puji yang Ibu sudah sampaikan. Memang dalam mengikuti ajang lomba tingkat kabupaten itu biasanya semuanya peserta pada rajin berlatih ya Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kiat-kiat yang Ibu lakukan selalu mengajak Siva untuk terus berlatih. Kemudian juga Ibu juga meminta bantuan kepada Pak Beni selaku guru bahasa Inggris yang membimbing siswa agar pengucapan lirik lagu yang berbahasa Inggris itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian sedangkan untuk tekniknya bernyanyi, dalam hal ini intonasi bernyanyinya, mungkin tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa akan meminta bantuan kepada Ibu Tasya selaku guru seni ya. Kemudian juga mungkin bisa kemudian juga di sini saya lihat tadi saya dengarkan bahwa Ibu sudah juga mengambil meminta satu rekan siswa Fania untuk sebagai sampel ya, karena pada ajang sebelumnya dia sempat menjadi juara 1. Jadi nanti mungkin di situ kita bisa juga banyak belajar dari tips-tips yang diberikan oleh Fania kepada siswa ya. Nah, untuk kemudian mungkin karena kita ketahui bahwa memang ajang lomba bernyanyi itu sangat gengsi ya, apalagi tingkat kabupaten yang dimana pemenangnya nanti tentunya akan mewakili kabupaten yang akan berlomba di tingkat selanjutnya, yaitu pada tingkat provinsi ya. Ya Pak, betul sekali. Jadi makanya saya di sini sangat berusaha keras agar bagaimana Siva bisa menjadi yang terbaik dalam lomba tersebut Pak. Dan apapun usahanya saya akan semaksimal mungkin untuk membantu mengupayakannya. Karena kan sayang, Siva ini sangat berbakat dalam tarik suara, tapi kalau tidak dikembangkan potensinya dapat rugi juga bagi dia. Dan kita juga sebagai guru tentunya harus menuntun anak didik kita bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada yang nantinya dapat berguna bagi perkembangannya ke depan. Saya kira seperti itu. Iya betul sekali Bu, memang anak Siva ini dalam perkembangannya, dalam ini kesehariannya kita lihat bahwa dalam ajang sekolah saja dia sangat luar biasa tingkat prestasinya. Jadi jika ada guru yang selalu mendorong bakat dan potensinya, tentunya saya yakin pasti Siva akan semakin bagus menyanyi dan begitu pula juga prestasinya. Iya Pak, betul sekali yang Bapak bilang. Oh iya, terus dalam membimbing Siva nanti kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana ini? Tentunya saya berkomitmen agar dalam
kegiatan ini bagaimana saya bisa mengupayakan agar SIPA itu dalam secepatnya untuk bisa berlatih Pak dengan menghubungi Pak Beni dan Bu Tasya untuk melatihnya dalam persiapan lomba. Kemudian saya juga akan meminta Fania untuk memberikan tips-tips kepada SIPA agar menang dalam perlombaan tersebut. Selain itu, saya akan menghimbau kepada SIPA untuk rajin berlatih sebelum lomba agar makin bagus dan percaya diri. Iya, bagus sekali. Jadi tadi sudah disebutkan ya. Jadi sekarang lalu siapa yang membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Kalau untuk menjalankan komitmen, mungkin saya akan mengajak orang tua Ananda Siva untuk selalu mensupport usaha yang kita lakukan. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada seluruh ekosistem sekolah, baik itu dari kepala sekolah, kemudian teman Siva, lalu guru-guru untuk selalu memberikan dia dukungan serta doa agar SIPA ini dapat tampil di ajang lomba menyanyi tingkat kabupaten. Iya. Saya selalu mendukung semangat dan usaha Ibu ya. Semoga nantinya aktivitas kegiatan dalam mempersiapkan lomba buat SIPA untuk mengikuti ajang lomba menyanyi tingkat kabupaten dapat berjalan lancar. Sekali lagi mungkin di sini saya sangat apresiasi sekali ya nanti rencana-rencana tindakan yang memang yang Ibu akan lakukan paling itu utamanya melibatkan seluruh warga sekolah khususnya rekan-rekan guru yang punya kompetensi seperti Pak Beni dan Bu Tasya, bisa satu sisi juga melibatkan orang tua serta tetap selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya kira mungkin itu semoga kegiatan dalam mendukung dan mempersiapkan SIPA untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten bisa berhasil dan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Senang sekali berdiskusi dengan Bapak menemukan permasalahan dari apa yang saya hadapi Pak. Semoga Bapak berkenan kalau saya meminta bantuan lagi tentang masalah-masalah yang saya hadapi ke depan. Amin. Ya. Amin ya. Baik, Pak Chandra, luar biasa proses coachingnya, sangat bagus, sangat mengena hingga sampai pada titik temu solusi dari permasalahan yang Ibu Dewi Ibu Dewi alami. Ya, secara keseluruhan sih saya sudah melihat presence atau kehadiran penuh yang Pak Chandra tunjukkan. Kemudian Pak Chandra juga sudah mendengarkan secara aktif. Nah, ada rasa, ada empati, dan juga ada dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu. Kemudian ini ya, untuk tirta yang Pak Chandra lakukan dalam diskusi tadi, secara garis besarnya apa saja ya Pak? Ya Bu, terima kasih. Dalam praktek coaching tadi, saya rasa sudah mengimplementasikan alur tirta yang secara terstruktur, yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Di situ sudah terlihat tadi dalam praktek coaching saya bersama dengan Ibu Dewi Ikra. Kemudian kompetensi sebagai coach juga, ini saya sudah mengembangkannya dalam bentuk yang pertama di sini saya sebagai pendengar ya, mendengarkan secara penuh permasalahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Ikra, kemudian juga kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta kehadiran penuh saya sebagai coach untuk bersama-sama mencari solusi serta menghasilkan ide-ide baru sehingga Ibu Dewi bisa dapat menggali potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri, khususnya dalam tadi kasus yang sudah kita lakukan, yang kita sudah praktekkan. Tuh.
Ya, ya, ya. Kalau dari skala 1 sampai 4, ya saya bisa memberi deh Pak Chandra skala 4, luar biasa. Nah, Pak Chandra ya, eh, semoga ini ya kucing ini tidak hanya sampai sampai di sini, namun masih dapat berlanjut entah itu dengan siswa, dengan rekan sejawat, ataupun dengan kepala sekolah. Nah, semoga hal ini dapat menjadi refleksi Pak Chandra untuk menerapkan praktek kucing untuk bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Saya sangat berterima kasih sekali atas hasil yang sudah Ibu berikan kepada saya. Ini juga sebagai refleksi dari praktek coaching saya bersama dengan Ibu Dewi Ikra yang berperan sebagai coach pada praktek coaching klinik, di mana saya sangat merasa sangat senang sekali bisa praktek langsung, yang tentunya dari praktek ini saya kedepannya bisa saya jalani dan bisa memaksimalkan lagi serta mengembangkan kompetensi saya sebagai coach pada saat praktek coaching berikutnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Puji Lestari atas pengamatannya. Saya bersama Dewi Ikra melaksanakan praktek coaching kali ini. Ya Pak, sama-sama. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak Chandra ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Chandra dan Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kegiatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Ikra berperan sebagai pengamat, kemudian Ibu Puji Lestari berperan sebagai coach, dan Bapak Chandra Gustaman berperan sebagai coaching. Sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu Puji Lestari berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada kegiatan kali ini ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah alur tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan semoga nanti akan tampak dilakukan oleh Ibu Puji. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan dikembangkan yang dimiliki oleh Ibu Puji sebagai seorang coach. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan pada kegiatan kali ini. Kalau boleh tahu, Ibu Puji, kompetensi apa saja yang ingin Ibu Puji kembangkan dalam praktik coach ini? Kompetensi kucing yang akan dikembangkan yakni yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut dimulai dari kehadiran penuh, lalu pendengar aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi mana yang spesifik akan saya observasi dalam praktik kali ini? Dari ketiga kompetensi tersebut, Bu Dewi, saya akan mengambil satu kompetensi, yakni sebagai pendengar aktif. Oke, sebagai pendengar aktif. Apa indikator sebagai pendengar aktif ini untuk mencapai tujuan yang Ibu Puji inginkan? Harapan saya sebagai pendengar aktif di sini, saya sebagai coach bisa mengarahkan kucing menceritakan permasalahan yang dialami serta memunculkan ide solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Oke, jadi Ibu ingin
mengarahkan coach, kemudian menceritakan permasalahan yang dialami untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut ya Bu. Betul Bu Dewi, kira-kira seperti itu karena memang kita harus kan menggali informasi dari Kuci. Ya. Oke, untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Puji dan Pak Chandra melakukan praktek coaching. Silakan, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Puji. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak? Saya lihat ternyata nggak semangat ini ya, terlihat murung, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Adakah yang bisa saya bantu? Ya, mohon maaf ini Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu ini. Begini Bu, saya mau cerita sedikit tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Mungkin Ibu Puji bisa berkenan membantu saya agar bisa lahan yang saya hadapi sekarang. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak Chandra mengenai masalah yang Pak Chandra alami. Ya, begini Bu, mungkin Ibu ingat beberapa waktu yang lalu ya, saya melakukan melakukan supervisi di kelas ya, di mana pada saat itu saya mendapatkan teguran dari pengawas seperti itu Ibu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang Bapak membuat Bapak ini mendapat teguran dari pengawas sekolah? Begini Bu, menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak begitu serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Pak? Pengawas loh itu. Iya, maksudnya begini, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya, sehingga saya mengalami sedikit kerisauan dengan adanya kritikan yang menurut saya pada saat setelah melakukan proses pembelajaran pada saat supervisi di kelas. Oh, proses mengajar yang bagaimana ya Pak ya? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa ya Pak ya penyebabnya ya Pak? Gini, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, di mana pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks. Nah, jadi sepertinya beliau itu mengkritik saya pada saat itu karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau pada saat itu kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang di perpustakaan, yang penting mengacu dari kurikulum. Begitu yang saya sampaikan seperti itu. Namun beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu.
Kalau begitu saya tanya dulu Bapak nih ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya sudah ceritakan tadi, saya sudah menggunakan berbagai sumber dari buku referensi yang di perpustakaan, serta mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Seperti itu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Mengapa Pak Chandra tidak menggunakan buku teks ya? Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, juga membuat siswa termotivasi, dan tentunya media yang saya sudah gunakan ini mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sih sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak ini mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Sepertinya yang kita ketahui kan karakter siswa ini kan berbeda-beda ya Pak, dan belajarnya pun juga berbeda-beda gitu. Misalnya ada yang siswa pendiam, ada yang siswa aktif. Pasti mereka ini antara pendiam dan aktif pasti memiliki karakter yang berbeda. Dan juga mungkin cara mengajar mereka kan pasti berbeda-beda Pak. Ada yang mungkin menggunakan visual, ada yang audio visual, begitu ya Pak. Kira-kira kenapa ya Pak ya? Bagaimana hasilnya saat Pak Chandra mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Betul juga Ibu, kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana. Selama ini ada beberapa siswa yang memang selama ini saya amati, masih ada beberapa yang hasilnya masih kurang maksimal dengan pembelajaran yang sudah saya gunakan. Ya Pak, ya. Nah itu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah sepertinya itu supaya Bapak menggunakan sumber belajar itu dari buku teks juga gitu ya Pak ya. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu, seperti itu. Setelah Bapak bercerita ini, sekarang bagaimana perasaan Pak Chandra? Ya, kalau perasaan saya sih terus terang saja beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Ya, sejak itu saya juga menjadi resah di rumah dan menjadi resah ya Pak ya. Masya Allah. Lalu apa yang membuat Pak Chandra merasa tidak nyaman dan resah ini ya Pak ya? Ya, sebetulnya saya ini yang membuat resah itu yaitu di mana pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, sehingga nantinya saya pasti ada semacam kecemasan lagi ketika nantinya masalah ini bisa menjadi masalah buat saya dan mungkin juga bisa berimbas kepada guru-guru yang lain, seperti itu. Jika saya dapat menyimpulkan nih Pak ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman yakni adalah saat supervisi itu
Karena Bapak kan tidak menggunakan buku teks ya Pak ya sebagai sumber belajar, Ya, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Chandra menggunakan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira seperti itu. Jadi saya merasa akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu, kira-kira? Itu kalau menurut saya itu Pak ya, untuk masalah ini mungkin Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri kayaknya ya Pak ya, karena ini kan pengawas, jika ditegur oleh kepala sekolah ya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif. Saya rasa begitu ya Pak, kepala sekolah itu pasti menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Pak Chandra dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan artinya masukan-masukan Ibu ini bisa membuat saya bisa berpikir lebih tenang sedikit. Mudah-mudahan kerisauan yang selama ini yang saya alami bisa tidak terjadi lagi seperti itu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan nih ya, apa rencana Bapak ke depannya kira-kira? Yang atas permasalahan yang saya sudah sampaikan tadi, rencana yang saya akan lakukan ke depannya, yang itu saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Semoga beliau bisa memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan Pak? Ya, selain menemui kepala sekolah, tentunya saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks serta meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang lebih baik. Lalu bagaimana nih dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, tentunya selanjutnya ini saya akan siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oh, oke. Langkah yang Bapak ambil sepertinya ini sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan idenya Pak Chandra bahwasanya Pak Chandra akan memakai buku tes untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin itu akan diterapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman ya Pak Chandra ya. Ya, betul sekali. Jadi syukurlah saya dari sini saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah. Takutnya saya agak khawatir nantinya bisa salah langkah dalam mengambil tindakan. Ya, syukurlah deh Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Chandra lakukan untuk menjalankan rencana itu? Bagaimana Pak Chandra? Bagaimana kira-kira yang komitmen apa yang Pak Chandra lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak Chandra?
Ya, saya ulangi lagi kembali, tentunya komitmen yang saya akan lakukan di sini tentunya dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian juga tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan ini untuk melakukan komitmen tersebut, Pak Chandra? Ya, tentunya itu juga masih dalam tahap pemikiran saya. Nanti kemungkinan saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan guru, khususnya rekan guru yang serumpun dengan mata pelajaran saya, dan kami juga bisa akan saling sama-sama untuk mengingatkan jika ada kekurangan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Wah, itu ide bagus sekali, Pak ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Chandra dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya Pak ya, mungkin ya, semoga ini Pak dapat terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Pak ya. Karena saya Ya, perhatikan amin. memang pengawas ya Pak ya yang melapor langsung kepada kepala sekolah. Amin. Ya, saya berterima kasih sekali kepada Ibu. Artinya sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini pasca supervisi kemarin, dan saya sangat merasa sedikit lega atas masukan-masukan Ibu yang sudah memberikan saya sedikit masukan terkait proses pembelajaran saya. Semoga kita nantinya bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Pak. Ya, sekali lagi saya mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa untuk mereka mengumpulkan tugas. Mungkin saya bisa bergeser dulu untuk ke ruangan saya. Ya, silahkan Pak. Terima kasih juga bincang-bincangnya ya. Kayaknya lewat virtual ini agak sedikit ada jaringan terganggu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah terselesaikan ya Pak ya. Ketemu solusinya ya Pak. Ya, amin. Alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat selalu buat Ibu Puji. Terima kasih atas masukan-masukannya dalam praktik ini. Ya Pak, sama-sama. Ya, terima kasih atas proses coaching yang Ibu Puji dan Pak Chandra lakukan. Sangat menarik sekali ya menggali semua permasalahan yang ada, kemudian bagaimana caranya Ibu mengarahkan Pak Chandra bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Puji. Saya akan mengevaluasi perjalanan coaching tadi secara garis besar untuk Alur Tirta. Pada coaching tadi sudah tampak ya Bu semua, dan saya sudah checklist di sini mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah juga sudah tampak. Lalu rencana aksi juga sudah dibahas tadi hingga sampai pada tanggung jawab. Kemudian tadi di awal Ibu Puji juga ingin mengembangkan kompetensi tentang pendengaran aktif. Itu juga saya lihat sudah tampak Bu. Ibu Puji mendengarkan dan menyimak permasalahan serta mencari ide solusi kepada Pak Chandra dalam menyelesaikan permasalahannya tadi. Nah, kalau saya bisa nilai Bu dari skala 1 sampai 4, saya bisa memberikan Ibu itu skala 4, sangat luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang nampak? Baiklah Ibu Dewi, indikator yang nampak yakni ketika Kuci dalam hal ini Pak Chandra menceritakan masalah dan perasaan yang dia alami,
Kemudian harapannya itu Pak Chandra mendapatkan solusi dari apa yang telah dia alami saat ini untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan memanfaatkan buku teks sebagai bahan, sebagai sumber belajar untuk proses belajar mengajarnya. Iya, jadi solusinya tadi Pak Chandra dapat memanfaatkan buku teks ya sebagai sumber belajar. Tadi juga sudah melakukan praktik coaching, Ibu Puji sudah punya perasaan menjadi coach dan tentunya sudah mengembangkan kompetensi untuk kegiatan selanjutnya ke depan. Nah, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu gali lagi dan kembangkan lagi dalam praktik coaching selanjutnya? Kira-kira ini kompetensi yang nantinya saya akan kembangkan, yakni kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan harapan saya bisa lebih baik lagi dalam pengembangan kompetensinya, Bu. Oke, Bu. Ya. Baik, mungkin cukup sekian kegiatan kita kali ini. Semoga dalam kegiatan ini dapat memberikan Ibu pembelajaran lagi untuk dapat mempraktekkan lebih baik tentang coaching ini ke rekan, sejawat, serta anak didik Ibu. Demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.